Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke Komputer Online Class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pengenalan prosesor. Nah, di materi ini kita akan jelaskan apa itu prosesor, apa-apa saja mereknya, dan fungsinya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, apakah itu prosesor? Jadi, prosesor itu adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak dari komputer. Nah, jadi, prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, yaitu sebuah chip yang mengontrol IC, Integrated Circuit, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolahan, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Jadi, ibaratnya kalau di dalam tubuh manusia ini prosesor ini adalah otak dari komputer itu. Jadi tanpa otak dia tidak akan mau bekerja. Jadi kayak seperti hardware, software itu seperti anggota tubuh yang lain, kaki, tangan. Tapi kalau prosesor ini adalah otaknya, dia yang bekerja apa yang kalian perintahkan di dalam komputer tersebut. Nah, prosesor terletak pada soket yang terdapat di motherboard. Oleh karena itu, prosesor ialah alat atau suatu komponen yang sangat dibutuhkan paling utama. Tapi kalau tidak ada komponen yang lainnya, maka prosesor tidak akan dapat bekerja atau berfungsi dengan sangat baik, sebab komponen komputer itu saling berkaitan satu sama lain dengan komponen lainnya. Jadi komputer ini tidak ada yang ini paling dibutuhkan, ini paling penting, tidak ada, karena di dalam komputer semuanya itu saling membutuhkan. Jadi percuma ada prosesor kalau tidak ada hard disk, mau di mana dia meletak sistem operasinya, Windows-nya. Nah, percuma juga ada prosesor, ada hard disk tapi tidak ada RAM. Nah, tidak akan mau hidup deh. Seperti itu. Cuma juga ada semuanya tapi tidak ada motherboard, mau di mana mau diletak komponen tersebut. Nah, jadi ya sama seperti tubuh manusia, dia saling melengkapi. Kalau di tubuh kita tidak ada jantung, kita tidak akan bisa hidup. Tubuh kita tidak ada otak, kita tidak bisa hidup juga. Nah, seperti itu. Seperti itu juga komputer. Saling membutuhkan satu sama lain. Lalu kita masuk ke fungsi prosesor. Nah, fungsi yang pertama itu adalah menjalankan proses masuknya informasi pada sebuah komputer. Jadi kalau kita menggunakan komputer itu sama aja kita masukkan informasi, masukkan perintah. Nah, itu dia komputer itulah yang prosesor itulah yang memprosesnya. Lalu menciptakan sistem komputer, mengintegrasikan perangkat keras hardware yang terhubung ke dalam komputer agar menghasilkan output yang maksimal. Adapun perangkat keras tersebut ada hard disk, RAM, VGA, sound card, LAN card, dan yang lainnya. Jadi ibaratnya dia juga menghubungkan perangkat-perangkat keras supaya saling bekerja sama lah, seperti itu. Lalu ketiga ada prosesor, bisa memastikan komponen hardware atau perangkat keras bekerja sesuai fungsinya. Nah, jadi kalau misalnya ada perangkat keras yang tidak berfungsi secara optimal, maka akan ada dia akan mendeteksi dan juga ada notifikasinya kalau perangkat ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu dia fungsinya. Lalu yang keempat, sebagai identitas kinerja dari komputer. Jika prosesor yang digunakan memiliki kualitas dan spesifikasi yang bagus, maka semakin bagus juga performa dari komputer tersebut. Tetapi itu juga harus didukung dengan komponen atau perangkat keras lainnya yang berada pada level yang sama. Nah, jadi misalnya kalau prosesor kita nih Intel i7 generasi ke 10, itu kan yang terbaru tuh, yang baru lah pokoknya. Nah, dia harus didukung juga atau harus memiliki teman, ibaratnya teman yang sama juga. Jadi tidak bisa dia prosesornya, otaknya baru, lalu motherboardnya jadul, dia tidak akan support. Dari soketnya aja udah beda, ibaratnya tidak cocok lah. Nah, dia juga tidak bisa menggunakan RAM yang DDR-nya rendah, karena DDR yang baru itu DDR4, DDR5. Nah, itu dia. Dan juga ibaratnya harus sama lah, kalau memang high end prosesornya, motherboard, RAM, VGA ini juga high end. Jadi saling
Sebenarnya cocok lah dia. Itu dia. Jadi tidak bisa kita, oh aku prosesornya mahal, motherboardnya murah, tidak bisa. Harus selevel ya kalau bisa, supaya kinerjanya optimal. Lalu 5, mengolah algoritma untuk menjalankan perintah yang masuk. Algoritma ini adalah ibaratnya sistemnya tuh 0.1 0101, pokoknya itulah untuk bahasa pemrogramannya yang ada di komputer. Jadi dialah yang mengolah dan menjalankan juga. 6. Mampu menjaga stabilitas perangkat keras yang sudah terintegrasi, seperti bisa mencegah terjadinya kelebihan arus listrik dan seperti over voltage. Nah itu dia. Jadi bisa juga dia apain arus listrik juga bisa mendeteksi. Itu biasanya juga bekerja sama dengan power supply. Nah, kita masuk ke merek prosesor. Nah, yang pertama, prosesor ini ada banyak mereknya. Yang pertama ada Intel. Nah, jadi prosesor Intel merupakan salah satu prosesor yang terkenal dan banyak digunakan dan memiliki tingkatan dari i3, i3, i5, i7, dan i9. Nah, serta memiliki generasi pada setiap prosesor. Nah, jadi prosesor ini dia ada tingkatan lah, misalnya prosesor i3, prosesor i5, prosesor i7, prosesor i9. Nah, kalian bisa lihat kalau di laptop kalian atau di komputer ada stiker. Coba lihat Intel, ada nggak stiker Intel? Nah, nanti biasanya ada tuh Intel i berapa, Intel Core i5, i7, i9 biasanya yang mahal-mahal. Nah, biasanya orang i5 sampai i7, i3, i5, i7 aja sih. Nah, tapi tidak cukup tingkatan, dia juga memiliki generasi. Jadi i3 generasi keberapa dia? Nah, bisa dari gambar tuh ada generasi ke-9, 10, dan ke-11. Jadi dari stikernya pun kalian bisa membedakan. Kalau stikernya ada silver terus biru di tepi-tepinya, itu generasi ke-9. Kalau generasi 10 dia ada ibaratnya silver semua. Nah, di situ ada juga tulisannya. Jadi beda-beda generasi ibaratnya beda juga tingkatan. Jadi semakin tinggi generasinya semakin bagus. Nah, misalnya sir, aku punya Intel Core i7 tapi generasinya ke generasi jadul lah, generasi ketiga atau generasi keberapa gitu kan. Nah, sedangkan ada laptop baru yang cuma i3 tapi dia generasi ke-10 atau ke-11. Nah, tentu yang generasi yang ke-10 itu lebih tinggi ya, ibaratnya lebih bagus lah, karena dia generasinya lebih baru dibandingkan, walaupun tingkatannya i3 tapi dia generasi ke-10. Nah, lebih bagus dari i7, tingkatan i7 generasi ke-3. Nah, itu dia. Jadi ada bedanya lah, ada gapnya. Jadi kalian sekarang udah bisa menentukan apa sih tipe atau merek prosesor kalian. Kalian bisa cek nanti di stikernya atau juga cek langsung di bagian komputer. Nah, lalu ada AMD, Advanced Micro Device. Nah, AMD merupakan pesaing dari Intel yang sudah lama bersaing bertahun-tahun. Banyak orang awam yang tidak mengetahui AMD karena namanya kalah terkenal dengan Intel. Adapun tingkatan AMD itu adalah Ryzen 3, 5, 7, dan 9. Nah, jadi biasanya yang pesaing ketat untuk prosesor laptop atau komputer itu ada AMD. Nah, jadi AMD ini biasanya dia lebih murah karena lebih bagus juga. Ibaratnya kalau orang-orang ingin menggunakan yang untuk bermain game atau ingin menggunakan desain, biasanya lebih ke game sih. Orang yang ingin gaming itu kan biasa orang tuh lebih suka menggunakan AMD karena dia ada tes untuk dibandingkan. Biasanya yang AMD ini lebih bagus, tapi dia memang tidak terkenal gitu aja sih. Nah, biasanya di motherboard AMD, biasanya kita kan beli motherboard nih. Nah, motherboard AMD sama motherboard Intel itu dia tidak bisa beda lah ibarat. Jadi tidak bisa kamu punya motherboard yang Intel lalu kamu mau cabut prosesor mau ganti ke AMD, tapi motherboardnya tidak kamu ganti. Nah, itu tidak bisa karena dia beda, soketnya beda. Oleh karena itu ketika kamu ingin mengganti prosesor merek AMD, kamu harus ganti juga motherboardnya karena motherboardnya tidak cocok. Itu.
Lalu ada M1. Nah, M1 ini merupakan prosesor keluaran terbaru dari Apple. Ya, baru-baru keluar nih. Biasanya MacBook atau laptop Apple menggunakan prosesor Intel. Akan tetapi mereka memproduksi sendiri prosesor mereka kali ini. Jadi, dulu mereka Apple atau MacBook, nah, dia menggunakan prosesor Intel di laptopnya. Tapi mereka kan ingin mencoba atau memproduksi prosesor sendiri. Nah, biasanya Apple ini dia lebih mandiri ya, nah. Dia pengen mencoba, ibaratnya memproduksi sendiri semua. Nah, itulah keluarlah prosesor M1 ini. Dia ada di MacBook yang terbaru. Itu dia. Nah, kita masuk ke prosesor smartphone. Nah, ini ada beberapa prosesor di smartphone. Kita juga bahas supaya kalian tahu. Ada Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos, Nvidia ini jarang. Intel juga jarang digunakan. Kirin ada, dan juga Apple, prosesor Apple, Bionic, seperti itu. Nah, jadi kalau biasanya perangkat Android itu biasanya menggunakan Snapdragon, Exynos, Intel, Kirin, Nvidia. Dan juga kalau Apple dia menggunakan prosesor Apple seperti A14 Bionic ini terdapat pada smartphone iPhone 12. Jadi A14, A13, A12, mereka ada tingkatan juga. Nah, karena prosesor ini memang harus ada tingkatannya, jadi kalian harus tahu. Jadi, prosesorku Snapdragon berapa? 865, 845 atau berapa? Seperti itu. Prosesorku misalnya ini iPhone 10 sama iPhone SE generasi kedua. Nah, kan iPhone SE generasi kedua tuh iPhone baru kan, tapi dia kecil, dan juga baterainya kecil juga. Tetapi dari prosesor dia lebih tinggi karena prosesornya sama dengan iPhone 11. Nah, jadi tentu kalah lah ya iPhone 10 nih. Itu dia. Jadi prosesor ini juga berperan penting seperti kinerja baterai, untuk kecepatan proses di handphone kalian. Nah, itu dia. Jadi kalau beli smartphone, diperhatikan juga dia menggunakan prosesor apa. Kalau Android biasanya orang lebih suka pakai yang Snapdragon karena lebih banyak menggunakan. Kalau Intel, Kirin itu biasanya orang tuh sebelah mata. Nah, itu dia. Oke, sekian dulu materi kita tentang prosesor. Jadi bisa telah menjelaskan apa fungsi prosesor, apa saja merek-mereknya, fungsinya, dan juga ada smartphone prosesor di bagian smartphone juga bisa dijelaskan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye bye.